Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-48. Kita akan melihat perkara yang lain dari pertempuran antara Daud dan Goliat. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayat 45 sampai ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Daud adalah pribadi yang tidak diam, saudara. Daud adalah pribadi yang tidak statis, menjadi orang yang hanya berdiam diri, melihat bagaimana Tuhannya bangsa Israel itu ditantang. Saya dan Anda hari ini bukan menjadi juga orang yang diam, melihat kebenaran itu dicabik-cabik, atau melihat bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang kita bisa lakukan, tetapi kita diam saja. Salah satu hukum pidana menyatakan kalau Anda tahu, tapi Anda diam, maka hukumnya pidana. Tahu, tetapi diam bahkan menyembunyikan. Daud adalah pribadi yang sangat berbeda dengan ukuran tubuh serta lawan yang ada di hadapan. Daud tidak melihat itu sebagai the lackness atau satu kekurangan di dalam hidupnya, tidak. Bahkan di hadapan raja sekalipun dia berkata bahwa biarkan aku yang menghadapi dia. Hari-hari ini Tuhan juga membutuhkan Daud rohani yang tidak diam, baik itu di dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ketika Anda merasa dan melihat bahwa sesungguhnya you can do it. Anda bisa lakukan itu. Anda bisa kerjakan itu. As a youngster, maybe, or the eldest, atau Anda adalah seorang yang sudah dewasa, atau mungkin senior, dan Anda biarkan anak-anak muda itu berkembang tanpa arah, maka kita bukanlah Daud rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara lihat, di ayat yang ke-45, Alkitab katakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dia menitik beratkan perjalanan hidupnya, bahkan pertempuran yang akan dia alami hari itu untuk Tuhan. Amin. Alkitab bilang bahwa dia tidak pakai kekerasan. Ada banyak kita ambil jalan pintas, keras aja, hantem aja. Meskipun kita tahu Daud memiliki satu
latar belakang yang mumpuni. Dia berhadapan dengan beruang, dia berhadapan dengan singa, dia berhadapan dengan banyak pertempuran. Tetapi dia tidak kaitkan itu dengan ketika dia menghadapi Goliat. Harusnya kalau according to me, dia harus katakan itu. Ada banyak orang Kristen seringkali bilang, oh saya pengalaman ini, saya pengalaman itu, saya kerjakan ini, saya kerjakan itu. Tapi pada akhirnya melempem gitu. Katanya sudah berpengalaman, katanya jago, katanya hebat, katanya luar biasa. Tapi ketika dipercaya, ya Daud tidak. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Aku mendatangi engkau, not with my experiences, no, not with my skills, no, but I come to you. Aku mendatangi engkau in the name of my Lord. Wow. Amin, saudara. Bisa kita bercerita tentang apa kemampuan kita, apa pengalaman kita. Tapi bagi Daud, no. Itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan nama Tuhan yang dia sandang. Hal yang kedua yang saya mau bagikan buat Anda, Alkitab katakan juga di ayat yang ke-46, Alkitab bilang hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ini Daud adalah seorang yang pede banget. Kenapa demikian? Karena di depannya atau di atasnya, in the name of the Lord. Jadi dia tidak akan pernah dipermalukan as long as, selama dia pakai itu nama Tuhan di depan. Hari ini kita juga harus pakai nama Tuhan di depan, bukan di belakang. Ada bedanya Pak, kan sama-sama nama Tuhan beda. Kalau Anda pakai nama Tuhan di belakang, berarti Anda melibatkan Tuhan ketika engkau ada dalam masalah. Tapi ketika engkau memakai nama Tuhan di depan, berarti engkau tahu bahwa Tuhanmu lah yang menyelesaikan masalah. The huge difference. Satu perbedaan yang besar. Dan Daud itu bukan pribadi yang menunda-nunda. Dia tidak katakan begini, I wish. Dia tidak bilang, maybe tomorrow or the next day after tomorrow. Mungkin hari ini kita bisa berlangsung imbang, atau mungkin hari ini tidak ada yang kalah atau yang menang, atau mungkin kita sama-sama cedera. Daud tidak berbelat-belit dengan hal itu. Ini pribadi yang sangat disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu menyebutkan Daud sebagai a man after my own heart. Kenapa demikian? Dia selalu percaya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di depan, bukan di belakang, tapi di depan. Dan yang kedua, dia tidak pernah menunda-nunda, khususnya satu tugas, beban, atau satu hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk menghadapi Goliat. Alkitab bilang, today, hari ini. Apa saudara? Hari ini. Kalau Anda mau ke gereja, mau beribadah, mau berbuat baik, maka jangan bilang minggu depan, tapi Anda harus bilang hari ini. Amin. Kalau Anda mau bersungguh-sungguh untuk Tuhan, jangan bilang nanti kalau keadaan baik. Nanti Pak, kalau saya sudah mendapatkan jodoh, saya akan datang melayani Tuhan. Atau Anda bilang, nanti kalau saya dapat pekerjaan, jadi seorang bos. Maka Tuhan akan bilang, I don't need you. Saya nggak perlu orang yang seperti itu. Dia perlu pribadi yang berkata, today. Amin. Today. Kalau Anda dilamar oleh seseorang,
Dan orang itu akan bilang, nanti aku akan membuat engkau bahagia. Saya mau katakan buat saudara, orang tersebut adalah orang yang selalu menunda-nunda kebahagiaan itu. Satu hari saya tiba-tiba berkata kepada the whole family, keluarga saya, dan saya bilang, mulai hari ini Papa janji memberkati kalian. Berkatnya mana Pak? Memang belum datang. Tapi Papa bilang, mulai hari ini aku memberkati kalian. Daripada kita bicara tentang nantilah Pak, aku akan ngerti kata-kata Papa udah ada di sini. Tapi jangan sekarang. Tuhan paling gak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ya tobatnya jangan sekarang, nantilah. Gerejanya jangan sekarang. Nanti kalau udah COVID-nya betul-betul, bener-bener udah bersih. Sampai banyak orang jadi apa ya? Jadi parno gitu. Saya tidak merendahkan COVID. Bukan saya sombong. Sampai hari ini tidak ada satu keluarga saya pun yang kena COVID. Tapi tentunya kita jaga jarak. Tapi kalau di rumah kan nggak harus jaga jarak. Ya istri sendiri, anak sendiri yang sudah menjaga kesehatan, kan lucu gitu. Tidur sama istri saya pakai masker. Itu insane itu. Ada jemaat bilang, Pak, kalau tidur nggak pakai masker. Tuhan Yesus. Saya bilang, kenapa? Kami masih pakai masker, Pak. Memang Anda kena COVID? Enggak. Istri nggak kena COVID? Enggak. Tapi saya jaga banget. Terus saya bilang, saya masuk di rohani. Gereja juga pakai masker. Gereja saya nggak gereja, Pak. Enggak. Kemarin saya seperti diwawancarai tentang online vs offline. Saya bilang, iman saya mau online offline, saya sama aja. My faith sama. Enggak, bagaimana menurut pendapat Bapak nanti perkembangan selanjutnya ketika gereja itu akan menerapkan online for good? Saya bilang, belum dimulai, my faith tells me, iman saya menjelaskan bahwa belum sampai separah itu. Tapi jangan kita bicara tentang masa depan tanpa atau selalu mengabaikan masa kini. Jadilah Kristen bukan Kristen masa depan, tapi Kristen hari ini sudah. Halo? Karena masa depan itu akan ditentukan dari hari ini. Selalu bicara tentang masa depan, tetapi hari ini berantakan gitu loh. Pertobatannya berantakan, ngomongnya tentang masa depan, tapi tidak ada pertobatan hari ini gitu. Tidak ada kejelasan dari hidup hari ini. Gitu. Harusnya hidup kita sudah jelas hari ini, terhitung hari ini. Besok itu tergantung dari hari ini. Besok itu bisa ada, lusa bisa ada karena hari ini. Daud ini adalah pribadi yang hari ini. Dia bilang kepada Goliat, dia tidak menunda kematian Goliat, dia bilang today. Dan kalau Anda lihat rasanya seperti omong besar dan sadis. Coba Anda lihat hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Ini kalau orang yang selalu bilang tentang hak asasi manusia, maka dia berkata, hah? Masa dia harus penggal? Ini bicara tentang bagaimana Anda berhadapan, saya berhadapan dengan kuasa-kuasa yang lain, dengan segala bentuk dosa. Saya mau katakan buat saudara, memang kita harus penggal itu. Kita harus pisahkan itu. Kita harus binasakan itu.
Daud adalah pribadi yang tidak ada yang aling-aling. Dan dia bilang, aku akan matikan engkau dan binasakan engkau selama-lamanya. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Untuk mengatakan kepada dosa, untuk mengatakan kepada hal-hal yang menjijikan. Dan kita bilang, oh itu tidak bisa dipisahkan dari hidupku. Daud tidak katakan itu. Daud berkata bahwa engkau adalah penghalang utamaku. Engkau adalah penghalang Tuhan melakukan mujizat dan pertolongan. Engkau adalah pribadi yang mencela Tuhan Allahku. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa dosa itu ada satu hal yang mencela kekudusan Tuhan. Dan itu harus dipisahkan dan dipenggal habis. Dan Alkitab katakan terus, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan ada kata yang kedua, hari ini juga. Artinya, he emphasized, dia menekankan kembali, enggak ada cerita besok, enggak ada cerita lusa, enggak ada cerita minggu depan. Kalau saya dan Anda punya iman kepada Kristus, tidak ada cerita besok, lusa, minggu depan, mudah-mudahan, tapi kita berkata, hari ini juga aku diberkati oleh Tuhan. Minggu ini juga aku diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Hari ini juga aku akan membayar hutang-hutangku. Kalau Anda berdoa harus begitu. Yesus mengajar kepada kita seolah-olah Anda sudah mendapatkannya. Betul. Anda sudah mendapatkan. Oleh sebab itu, Daud bilang, today. Dan dia ulang 2 kali. Berarti supaya Goliat tahu dan catat di dalam benak hatimu yang terdalam. Tidak ada ampun buat engkau. Saya juga harus katakan dan Anda harus katakan juga. Tidak ada ampun untuk tagihan-tagihan kita. Kita mampu membayar. Halo? Selama COVID, tagihan saya mandek. Atau saya tidak mampu membayar. Ya, Ma? Karena saya seperti dirantai, Pak, Bu. Saya hidup dari Tuhan, saya hidup dari mujizat Tuhan. Saya tidak memiliki pekerjaan apapun, hanya melayani Tuhan. Dan ketika seluruh jadwal itu tercoret dan dicoret sampai di penghujung tahun. Dan beberapa gereja juga mengatakan, Pak, ini juga belum tentu akhir tahun selesai, karena kita akan buka gereja awal tahun depan. Pertanyaannya sekarang, apakah saya harus hidup sampai tahun depan atau berharap dari tahun depan? No. Saya hidup dan berharap hari ini. Apakah saya hidup di awan-awan? No. Tiap bulan itu tagihan datang. Saya punya beberapa kartu kredit, datang. Dan menjadi hiasan di meja kerja. Karena saya tidak bisa bayar. Mereka telepon, dan saya bilang, saya bayar. Lakukan Pak pembayaran. Saya bayar. Dia bilang, Pak, kalau nggak bayar hari ini, maka Bapak akan kena late charges. Saya bilang, kenakan itu. Bapak akan kena bunga, kenakan itu. Ya karena memang kita kan sudah mengadakan satu perjanjian. Dan 4 kartu kredit saya, itu semuanya. Saya tidak bisa bayar 1 sen pun. Ya udahlah. Tapi saya percaya gitu, bahwa tiap hari Tuhan memberkati aku. Walaupun saya lihat dalam kenyataannya, in fact, gitu, ini 4 kartu kredit tidak bergerak. Tapi saya percaya bahwa ini 4 ada dalam tangan Tuhan. Dan 4 bulan rasanya seperti kita dirantai. Adapun ada berkat, tapi habis dimakan dan termakan. Tiap hari begitu. Dan saya tidak pernah berkata kepada bank itu,
putuskan kartu kredit saya dan saya tidak mampu untuk membayarnya. Tidak. Ya di atasnya. Saya selalu bilang, saya mampu membayar. Hingga Kamis kemarin, tiba-tiba keponakan saya datang, hal yang saya tidak pernah sangka. Dan dia bilang, Om, ini berita seperti mengagetkan. Om, rumah kami laku. Saya masih nggak ngeh. Oh ya, puji Tuhan. Iya, Om, kan Mama bilang kalau kami jual rumah, maka Mama titip pesan setiap penjualan rumah kami harus kasih Om. Karena di sepanjang hidup Mama, Om baik buat Mama. Terus saya bilang, selama rumah itu tidak dijual, nggak usah kasih Om. Dan kalau kamu juga nggak cukup, nggak usah kasih Om. Dia bilang, enggak Om, ini amanat Mama. Terus dia bilang, dan rumah itu sudah terjual minggu lalu. Saya nggak ada hubungan dengan kartu kredit itu. Oh, pakai baik-baik itu uang. Dan beli rumah buat kalian berdua dan jadikan juga modal sisanya. Ya Om, nanti minggu depan dibayar dan Om, kami beri bagian Om walaupun tidak penuh. Saya bilang, oke. Dan dia sebut jumlahnya, ternyata jumlah itu dengan 4 kartu kredit saya. Jumlahnya dari tagihan itu dengan 4 kartu kredit dengan jumlah itu, jumlah ini masih lebih besar 2 kali lipat. Dan saya bilang sama Tuhan, kalau Anda selalu memiliki iman hari ini, maka Tuhan juga tolong Anda hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Saya tutup firman Tuhan. Hal yang pertama tadi saya katakan, bahwa Daud itu selalu memberikan yang terbaik di dalam persiapan. Pemain musik harus juga mempersiapkan pujiannya dengan baik. Anda dan saya juga harus mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh pikiran kita dengan baik. Hari-hari hidup juga dengan baik. Nah ini yang kedua, bicara tentang bagaimana Daud selalu ada selangkah di depan daripada Goliat. Anda mau lihat buktinya, coba Anda lihat ayat 48. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Kalau kita punya bahasa Indonesia yang baik ya, kita bisa lihat pengertian. Orang Filistin itu bergerak ya. Ketika orang Filistin itu bergerak, ketika orang Filistin itu bergerak maju, bergerak baru bergerak terus maju, maka segeralah Daud apa saudara? Jadi ketika dia sedang slow motion bergerak maju, karena pakaiannya itu begitu berat, tubuhnya itu tingginya 3,2 meter, jadi dia sedikit lamban, maka Alkitab bilang Daud berlari. Amin saudara. Daud berlari. Justru kalau menurut saya, according to me, COVID-19 harus lebih hebat sebelum COVID-19. Ya, karena ini kesempatan kita di hadapan Tuhan, bahwa saya dan Anda memiliki satu kekuatan yang bisa mengguncang hadirat Tuhan. Orang-orang masih lemes-lemes ke gereja, Anda sudah berlari gitu. Orang-orang sedang baru mau buka dompet untuk memberikan persembahan, Anda sudah mempersiapkan itu persembahan dengan baik. Kenapa saya dapat bir separuh? Karena mereka punya hutang banyak. Dan mereka bilang, Om, kami nggak bisa bayar. Bagaimana menurut Om? Saya minta belas kasihan Om.
Kenapa? Begini Om, kalau enggak kita nggak bisa beli rumah, kalau enggak kita nggak bisa bayar hutang, kalau enggak bla 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 bla. Terus ya mama suruh Om tetap amanatnya harus kasih Om segini, tapi boleh nggak Om potong 300 juta Om? Hari ini Pak 300 juta, itu ada 4 kartu kredit itu. Belum lagi persoalan hidup yang lain, belum lagi anak-anak, belum lagi kebutuhan yang lain. Tapi dengan satu kata, saya nggak ribut di meja makan, saya bilang siap. Buat kau punya modal kerja, saya tuh selangkah di depan. Iya, orang lain sedang ribut dengan uang. Saya bilang sama keluarga saya, udah ada Tuhan yang hebat. Ya, umur berapa sih? Udah menjelang 60. Kalau 60 juga masih bersikap sama seperti orang-orang yang 60 tahun, di mana hebatnya saya di mata Tuhan? Sama seperti hamba-hamba Tuhan terus bilang saya nggak ada pelayanan. Meskipun saya nggak ada pelayanan, saya bilang Tuhan tetap bisa menghidupi aku. Saya bilang seluruh makanan tiap hari itu datang ke rumah, dikirimi. Jadi saya bisa tahu namanya Presmol, bandeng, Presmol, kuning, coklat, abu-abu, saya tahu. Orang datang berduyun-duyun. Saya nggak bilang 100-200-an orang. Itu kalau bukan Tuhan. Kasih makanan-makanan yang terbaik. PO mereka dikirimkan sebagai contoh buat saya, keren nggak itu? Pak cobain ya Pak, Bapak harus cobain, terus kasih komentar. Saya akan kasih komentar yang banyak. Pak, nanti di itu ya Pak, di promo ya Pak, di IG Bapak. Aduh, apa susahnya untuk promo? Dan mereka berduyun-duyun. Kadang 5 makanan istri saya yang atur. Ini hari Bapak ini dan Ibu ini, yang 3 menyusul besok. Kenapa? Karena jangan banyak-banyak satu hari. Nanti hari berikutnya bagaimana? Sampai 111 hari saya hentikan itu, one word ship night. Itu sampai 111 hari saya tidak pernah mendapatkan tidak makanan. Selalu dapat. Minuman selalu dapat. Utuh, penuh. Sampai kulkas itu penuh. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, kalau makanan kau berikan, masakan kau tidak bisa bayar ini Tuhan? Dan Tuhan bisa berikan itu. Di COVID-19 ada orang beli rumah loh saudara. Dan bayarnya kontan keras. Itu kalau bukan Tuhan, sebenarnya Tuhan hanya buat menolong saya aja. Dia kirimkan melalui keponakan saya, itu aja. Kenapa demikian? Karena dia penguasa langit dan bumi. Pikirkan itu dengan baik. Ayo selangkah di depan. Orang lain terlambat ke gereja, kita duluan sudah di gereja. Buktikan sama Tuhan, nih Tuhan COVID-19, aku bersedia untuk bayar harga. Orang-orang malas-malas nggak bawa Alkitab, kita bawa Alkitab, kenapa enggak? Kenapa enggak? Orang lain tidur di gereja, kita melotot di gereja, kenapa enggak? Anda 1 kali ibadah, saya 3 kali ibadah, kadang di Jakarta 12 kali saya ibadah, begini. Ya di atas sia ini saksi hidup, 12 kali Pak, 9 kali ibadah, nih gini tuh. Bagaimana mungkin saya bisa naik ke atas panggung kalau saya capek-capek dan ngantuk-ngantuk? Ayo, kita maju buat Tuhan, dan kita lihat hasil. Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, kita dong. Kami diberkati. Kami mau belajar seperti Daud, selangkah di depan. Makin hari selangkah di depan. Orang lain tidak mengerjakannya, kami mau mengerjakannya buat Engkau. Kami mau ada di garda terdepan buat Tuhan. Kami mau menjadi warrior, kami mau menjadi panglimamu, pahlawanmu di hadapan Engkau. Berkati gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati, haleluya. Amin.